pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita kedepankan 80% untuk melaksanakan kegiatan preventif. Bukan berarti yang ada pelanggaran tidak kita tindak, namun kita gunakan secara sistem dan metode etle. Karena sampai sekarang kan kita biasanya kesulitan kalau ada kekurangan darah, baik di rumah sakit ataupun di mana saja. Selamat pagi dari kawasan Bukit Tua Indah. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Polres Bau-Bau bertekad minimalisir angka kecelakaan lalu lintas melalui operasi Zebra Anoa 2022. Karena masih sulitnya mendapatkan stok darah, PMI Bau-Bau menghimbau masyarakat berdonor. Inilah Warta Kepton selengkapnya hari ini, Selasa 4 Oktober 2022 bersama saya Rizka Harlina. Sebelum kami sampaikan berita yang pertama, kita update kasus COVID-19 terlebih dahulu. Penularan COVID-19 masih terus terjadi di tanah air. Ini berdasarkan data yang dihimpun RRI pada Senin sore 3 Oktober 2022. Selama 24 jam terakhir, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 1.134 kasus. Dari penambahan kasus tersebut, secara otomatis akumulasi kasus COVID-19 di tanah air sejak ditemukan pada awal Maret 2020 hingga saat ini menjadi 6.435.719 kasus. Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 2.263 orang, sehingga total pasien sembuh menjadi 6.261.282 orang. Sedangkan angka kematian akibat COVID-19 bertambah 11 jiwa, sehingga total meninggal menjadi 158.143 jiwa. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Jajaran Polres Bau-Bau bertekad minimalisir angka kecelakaan lalu lintas melalui operasi Zebra Anoa tahun 2022. Mengenai hal itu, Harum Mulku melaporkan. Kita kedepankan 80% untuk melaksanakan kegiatan preventif. Bukan berarti yang ada pelanggaran tidak kita tindak, namun kita gunakan secara sistem dan metode etle. Operasi Zebra Anoa tahun 2022 di Kota Bau-Bau resmi dimulai, ditandai dengan upacara apel gelar pasukan di lapangan apel Polres Bau-Bau Senin pagi, bertindak sebagai pimpinan gelar Kapolres Bau-Bau AKBP Erwin Pratomo. Ditemui RRI usai upacara, Kapolres AKBP Erwin Pratomo mengatakan operasi Zebra Anoa yang akan berlangsung selama 14 hari mulai 3 sampai 16 Oktober 2022 itu akan lebih mengedepankan fungsi preventif. Artinya memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat tentang Kamseltib Car Lantas karena segala bentuk kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran. Kita kedepankan 80% untuk melaksanakan kegiatan preventif. Bukan berarti yang ada pelanggaran tidak kita tindak, namun kita gunakan secara sistem dan metode etle, yaitu Electronic Traffic Law Enforcement atau tilang elektronik yang sudah tersebar di beberapa wilayah. Namun apabila suatu wilayah yang tidak ada sistem etle-nya, kita lakukan penindakan. Ya, semaksimal mungkin untuk tidak, tapi apabila terjadi pelanggaran yang menyebabkan fatalitas, tetap kita lakukan penindakan. Bagaimana apakah itu penindakan termasuk dengan fatalitas? Ya, kecepatan tinggi, menerobos lampu merah, etika berkendara, kemudian muatan. Kapolres mengakui Kota Bau-Bau merupakan salah satu daerah yang angka kecelakaan lalu lintasnya cukup tinggi. Olehnya itu, dengan adanya operasi ini, Polres Bau-Bau bertekad meminimalisir angka kecelakaan tersebut. Untuk personel, jumlah personel 30 personel kita libatkan ya. Jadi yang lain melaksanakan kegiatan imbangan. Ini juga bertepatan dengan Haroana Kota Bau-Bau, suatu kehormatan juga. Kita dalam rangka Haroana Kota Bau-Bau yang ke-21 ini kita juga membantu mewujudkan ya, Kamseltib Car Lantas yang presisi di wilayah Kota Bau-Bau. Turut hadir dalam upacara apel gelar pasukan tersebut, Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse, pimpinan DPRD Kota Bau-Bau yang mewakili PJ Bupati Buton Tengah, Forkopimda, dan OPD terkait. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
Karena masih sulitnya mendapatkan stok darah, PMI Bau-Bau menghimbau masyarakat meningkatkan kepedulian dalam membantu sesama, khususnya membantu menyumbangkan darahnya melalui kegiatan donor darah. Afriansyah melaporkan. Karena sampai sekarang kan kita biasanya kesulitan kalau ada kekurangan darah, baik di rumah sakit ataupun di mana saja. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Palang Merah Indonesia ke-77 tahun 2022 dan Hari Ulang Tahun Bau-Bau ke-481 dan Hari Jadi Kota Bau-Bau ke-21 sebagai daerah otonom, PMI Bau-Bau menggelar donor darah di pelataran Kota Mara. Ketua PMI Bau-Bau Yulia Widiarti mengatakan, kegiatan donor darah ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kemanusiaan, apalagi masyarakat terkadang kesulitan mendapatkan stok darah. Untuk itu dirinya mengimbau masyarakat meningkatkan kesadaran dan kepedulian dalam membantu sesama, terkhusus membantu menyumbangkan darahnya. Yang pertama untuk kemanusiaan, donor darah itu dibutuhkan semua masyarakat, mungkin kebutuhan karena operasi, kebutuhan karena mungkin melahirkan, kekurangan darah, operasi karena mungkin kecelakaan, semua penyakit saya kira kalau yang kritis pada saat-saat tertentu kita akan membutuhkan darah, dan di bank darah kita biasanya kita kekurangan stok darah. Darah-darah yang sekarang kita kumpulkan otomatis akan disimpan di bank darah. Yuli mengatakan dalam kegiatan donor darah ini pihaknya telah melayangkan surat kepada tiap kelurahan meminta beberapa orang perwakilan mendonorkan darahnya. Hal itu sekaligus untuk dijadikan database dan memperbanyak relawan-relawan pendonor ketika dibutuhkan. Karena sampai sekarang kan kita biasanya kesulitan kalau ada kekurangan darah, baik di rumah sakit ataupun di mana saja. Kita kesulitan untuk mencari relawan-relawan pendonor kita. Jadi sekarang pelan-pelan kita masuk ke kelurahan untuk kita melakukan donor darah sehingga kita ada database untuk relawan-relawan yang ada di kelurahan. Kepala BPKAD Bau-Bau ini mengatakan pihaknya juga menyiapkan paket sembako bagi masyarakat yang mendonorkan darahnya dalam kegiatan tersebut. Hal itu sebagai upaya meningkatkan kemauan masyarakat berdonor, termasuk membantu menekan inflasi akibat kenaikan harga BBM. Ini saya kira salah satu strategi atau model dukungan kita terhadap program pemerintah yang sekarang ini memang lagi giat-giatnya untuk bagaimana keterlibatan kita dalam menekan inflasi ataupun dalam hal kenaikan BBM ini. Selain kegiatan donor darah, PMI Bau-Bau juga menggelar pemeriksaan kesehatan gratis seperti asam urat, kolesterol, gula darah, malaria, maupun sipilis dan HIV, termasuk melaksanakan senam massal dan kemah bakti oleh Palang Merah Remaja dari beberapa sekolah menengah atas, serta family gathering dan peningkatan kapasitas Palang Merah Remaja. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Momen gerak Jalan Indah Kota Bau-Bau dimanfaatkan para pelaku UMKM untuk menambah pendapatan daerah. Mengenai hal itu, kembali Heru Mulku melaporkan. Iya, manfaatkan momen pagi, ramainya orang. Mudah-mudahan lebih beda lagi dari hari sebelumnya kita menjual. Dipilihnya pelataran Kota Mara Bau-Bau menjadi titik start lomba gerak Jalan Indah GJI dalam memperingati HUT Kota Bau-Bau pada Senin pagi 3 Oktober menjadi berkah tersendiri bagi para pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM di sepanjang ruang publik Pemkot Bau-Bau itu. Sejak pagi buta, para pedagang minuman dingin dan air mineral sudah membuka lapaknya. Sementara di hari-hari biasanya, lapak pedagang dibuka saat matahari mulai condong ke barat. Ditemui RRI, salah seorang pedagang minuman dingin di pintu masuk pelataran Kota Mara, Makmur menyebutkan adanya gerak Jalan Indah dimanfaatkan untuk menambah omset harian. Lumayan, ya ada perbedaan sedikit dengan hari-hari biasa. Dari sore sampai tengah malam. Dengan adanya gerak jalan ini buka pagi berarti? Iya, manfaatkan momen pagi, ramainya orang. Mudah-mudahan lebih beda lagi dari hari sebelumnya kita menjual. Ada tambahan gitu ya? Iya, semoga saja. Dari pagi bagaimana?
Sudah ada laku begitu? Belum juga nanti sekarang ini jam-jam begini. Baru kan sudah rame orang datang kalau jam begini. Masih di sekitaran Kota Mara, pedagang lainnya, Ibu Sing, juga memanfaatkan momen GJI ini untuk meraup tambahan laku dari hari biasanya. Hanya saja jika malam hari dirinya lebih banyak menjual minuman penyegar dingin, saat GJI ini lebih menjajakan air mineral botol. Biasanya kita menjual jam berapa di sini? Biasanya siang. Kenapa jualan pagi? Maksudnya supaya juga laku. Punya jualan. Hanya memang kurang ini pop ais, hanya aku saja. Biasanya kita jual pop ais, tapi kayaknya kurang deh. Jadi hanya apa yang kita jual? Hanya aku saja, permen hanya itu saja. Dengan apa yang gerak jalan ini? Keberuntungan lah, tidak mungkin merugikan. Jadi rencana sampai jam berapa kita menjual? Paling sampai malam ini. Sampai malam? Iya. Apa itu? 5.000. Momentum ini juga dimanfaatkan oleh pedagang lainnya di sepanjang lintasan baris berbaris dari titik start Kota Mara hingga titik finish di lapangan Lembah Hijau. Diketahui gerak Jalan Indah akan berlangsung selama 3 hari. Di hari pertama ini diikuti pelajar SD hingga SMA. Kemudian hari kedua dan ketiga di tanggal 4 dan 6 Oktober akan diikuti kelompok Karang Taruna dan umum. Pelaksanaan gerak Jalan Indah di hari pertama membuat macet di sejumlah ruas jalan di Kota Bau-Bau sehingga dilakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah titik. Reporter RRI Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan. Kota Bau-Bau akan menggelar lomba kelurahan dan kecamatan sehat dengan total reward hingga puluhan juta rupiah. Selengkapnya Oda Nurliani melaporkan. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau mengalokasikan anggaran puluhan juta rupiah untuk lomba kelurahan dan kecamatan sehat tingkat Kota Bau-Bau yang rencananya bakal dihelat paling lambat November mendatang. Rencana awal lomba tersebut akan digelar sebelum penyelenggaraan malam puncak HUT Kota Bau-Bau pertengahan Oktober, namun karena berbagai hambatan teknis sehingga dipastikan menyeberang bulan. Kepala Bidang Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, Dr. Pangeran Abdul Aziz menyebutkan, dasar penyelenggaraan lomba tersebut dalam rangka persiapan Bau-Bau menuju penilaian kota sehat tingkat nasional yang dijadwalkan 2023 tahun depan. Untuk memantapkan persiapan kelurahan, setiap wilayah diharapkan dapat menciptakan dan mengembangkan inovasi sesuai dengan potensi wilayah. Harapan kami kepada masyarakat, kecamatan maupun yang ada di kelurahan, terutama pengurus-pengurus daripada Pokja ataupun Forum Kota Sehat, itu untuk mempersiapkan betul indikator-indikator penilaian. Jadi kami tidak harapkan memang serba instan, karena ini kan kita sebenarnya ingin menilai proses juga, di mana sebenarnya kegiatan itu kita harapkan memang sudah menjadi budaya. Lanjut Dr. Pangeran, unsur penilainya berasal dari Forum Kota Sehat, Bapeda, PKK, dan Dinas Kesehatan. Beberapa indikator akan menjadi fokus tim penilai. Pertama soal kelembagaan kelompok kerja kelurahan, selanjutnya inovasi tiap wilayah. Pemerintah daerah sendiri menyiapkan hadiah berupa uang pembinaan, nilainya mencapai jutaan rupiah. Sebanyak 9 kategori kecamatan dan kelurahan akan dipilih berdasarkan indikator penilaian. Di tingkat kecamatan terbagi dalam juara 1 hingga 3, sedang di tingkat kelurahan akan dipilih mulai dari peringkat 1 hingga 3 dan harapan 1 hingga harapan 3. Total kecamatan Kota Bau-Bau sendiri sejumlah 8 wilayah, sedang kelurahan tersebar dalam 43 wilayah. Wadi Nurliani, reporter RRI Bau-Bau, melaporkan. Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Polres Bau-Bau bertekad minimalisir angka kecelakaan lalu lintas melalui operasi Zebra Anoa 2022. Karena masih sulitnya mendapatkan stok darah, PMI Bau-Bau menghimbau masyarakat berdonor. Demikian Warta Keptop hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat pagi.